Pemirsa, 5 orang tewas akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Banjir juga merendam ratusan rumah di Desa Torue. Sejumlah desa di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir terparah berada di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Mutong. Banjir bandang yang menerjang pada Kamis malam ini membuat jalan Trans Sulawesi tertutup air. Akibatnya, arus lalu lintas dari Parigi menuju Kabupaten Poso tidak bisa dilalui kendaraan. Sebanyak 5 orang warga dikabarkan meninggal dunia. 2 warga yang meninggal itu diantaranya adalah warga yang melintas dengan kendaraan yang terseret arus air. Sekarang ini sudah mereda kalau untuk posisi yang sekarang. Iya. Korban jiwa Pak Camat? Informasi yang terakhir ada 3. Ada 3. 5. Oh 5. 5 orang meninggal ya? Itu warga setempat atau kendaraan yang melintas? Ada kendaraan yang melintas, ada juga warga. Oh begitu. Jam berapa tadi kejadian ini kurang lebih informasi? Jam 9. Memang diawali Hujan dari jam 7 malam. Banjir ini jam 9 tidak. terjadi langsung banjir ya? Baik. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada Bapak Zulfi Nasran, Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mutong yang berada di lokasi. Selamat pagi, Pak. Bisa diceritakan banjir bandang yang terjadi di sana? Halo, selamat pagi Mbak. Ini mohon maaf sebelumnya karena jaringan kurang bagus, mungkin agak putus-putus suaranya. Ya Pak, Zulfi Nasran, kondisi terkini seperti apa? Silakan. Ya, halo. Ya Pak, kondisi terkini silakan, bisa diceritakan seperti apa pagi ini Pak? Alhamdulillah kondisi saat ini air sudah surut. Kejadian dari semalam sekitar jam 8 malam. Namun dari sore sudah hujan deras di daerah Kecamatan Torue. Halo? Oke, ini artinya banjir sudah tidak lagi menggenangi perubahan atau jalan sekitar Pak, atau bisa dijelaskan kira-kira berapa ketinggian air di sana saat ini? Saat ini sudah tidak ada di jalan poros, sudah tidak ada. Tadi di beberapa pemukiman masih ada genangan-genangan, tapi tidak terlalu tinggi di mata kaki lah, Pak. Oke, Pak, mungkin kita mau konfirmasi. Ini kan di Desa Torue, Pak ya, yang terdampak paling parah sudah tidak banjir begitu. Tapi apakah ada daerah lain lagi, Pak, selain Desa Torue ini yang terendam banjir bandang? Iya, dampaknya tadi itu ada di 7 desa, Pak. Jadi Desa Tolai Timur, Tolai Barat, Desa Tolai, Desa Purwosari dengan Desa Asjina dan Tanah Lanto, Pak. Oke, total jumlah rumah yang terdampak banjir dan juga keluarga di sana yang terdampak ini ada berapa ya Pak? Kalau yang terdampak banjir secara keseluruhan di desa Torue, dan ada sekitar 7 rumah yang data awal yang kami terima, 7 rumah yang benar-benar hanyut dan sekitar 25 rumah yang sementara datanya ini rusak berat. Oke, Pak, untuk 6 desa lain selain Desa Torue ini, apakah memang juga sudah surut banjirnya, Pak? Banjir bandang di sana? Iya, alhamdulillah ya. Oke. Sudah mulai surut semua, Pak. Nah, Pak, ini ada korban 5 orang meninggal dunia, Pak. Ini warga mana saja, Pak, untuk informasinya? Iya, data terakhir sementara yang kami terima yang meninggal dunia ada 3 orang. Jadi 2 orang itu pelintas di jalan Trans dan 1 orang lansia usia 50 tahun yang kebetulan juga lagi stroke. Saya bisa mengevakuasi diri untuk menyelamatkan diri tadi pada saat bencana banjir. Baik Pak, ini apakah ada tempat pengungsian bagi warga yang terdampak banjir di sana dan apakah ada bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat yang dikerahkan di sana Pak? Iya, untuk sementara kita menggunakan rumah warga yang memiliki halaman luas yang agak tinggi
Dan saat ini sudah mulai datang bantuan dari beberapa masyarakat, kelompok organisasi, dan juga Pemda sudah sementara membuat dapur umum, Pak. Oke. Pak, dari 7 desa ini, berapa jumlah warga yang terdampak dan apakah masih ada warga yang katakanlah belum ditemukan begitu Pak pasca banjir ini? Iya, kalau yang belum ditemukan itu ada 4 orang, Pak. 1 balita usia 2 tahun, 2 ibu rumah tangga dengan 1 lansia usia 50 tahun. Dan teman-teman dari Basarnas sekarang ini sementara mencari. Kebetulan desa berdekatan dengan laut. Jadi sementara mencari di daerah laut dan sekitarnya, Pak. Berarti sebetulnya apa yang menyebabkan banjir bandang ini Pak? Apakah memang sebelumnya Ya, tidak ada peringatan begitu Pak? Halo? Halo? Pak Sufi Ya, Nazran kenapa? masih bisa mendengar kami? Iya, coba agak kresek-kresek, Mbak. Oh ya. Ini mungkin towernya mungkin tidak menyimpan strobo Baik. lagi nih. Pak Sufi, ini sebetulnya Ya. apa yang menjadi penyebab banjir bandang ini? Apakah sebelumnya tidak ada peringatan atau memang hujan di sana cukup deras atau apa alasannya Pak? Tadi asesmen dari teman-teman menyampaikan bahwa ini intensitas hujan cukup tinggi beberapa hari ini. Dan hari ini kita memintakan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk ke daerah atas gunung untuk mengecek lewat drone-nya mereka. Untuk mengetahui pasti apa penyebab yang sebenarnya ini. Karena aliran sungai ini ada pertemuan dari 2 sungai lainnya, Mbak. Oke. Ini kali pertama Pak, apa memang sudah pernah terjadi hal serupa Pak? Sudah pernah di tahun 71 pernah, tahun 88 juga pernah terjadi. Jadi tahun ini hitungannya termasuk yang paling parah Pak ya? Iya, menurut penyampaian dari warga kita ini termasuk yang sangat parah. Karena arusnya cukup deras sekali. Baik, untuk Tadi saat ini kejadiannya itu sampai di dada orang dewasa, Mbak. baik, Pak Sufi, untuk saat ini kondisi cuaca di sana seperti apa Pak? Saat ini masih gerimis, Mbak. Oke. Baik, kita kembali ke 4 orang yang hilang ini Pak. Proses pencariannya seperti apa untuk pencarian ibu rumah tangga termasuk balita yang Bapak tadi sebutkan hilang sampai dengan hari ini? Iya, benar. Ini sementara pencariannya dilakukan oleh teman-teman Basarnas dengan dari BPBD dan beberapa warga yang lain. Oke. Itu warga mana Pak ya dari 7 desa itu Pak yang hilang ini? Ya. Warga mana Pak? Warga desa Torue. Oke, Torue Pak ya. Sejauh ini Iya. apa yang menjadi kendala dalam proses pencarian korban yang hilang ini Pak? Bagaimana, Mbak? Sejauh ini apa yang menjadi Putus-putus. kendala dalam proses pencarian 4 orang hilang? Untuk proses pencariannya sementara ini di daerah laut, Mbak. Karena kebetulan rumah warga yang terseret arus tadi itu berdekatan dengan laut dan berada di muara sungai. Baik, terima kasih Pak Sufi Nazran atas laporan Iya, Mbak, Anda. ya, Mbak. Selamat bertugas Terima kembali. kasih. Semoga Mohon 4 doanya korban supaya hilang warga ini kami selamat. bisa segera ditemukan.